Halo? Kau udah pakai handphone? Enggak, laptop. Sudah so-host kau, Po. Jadi boleh admit yang teman-teman yang Oke, sip, sip, semasuk. sip. Aduh, repot juga kalau di-admit satu-satu ya. Pen, angko joko host. Nih? Pena, Kau over ulang pakai itu, Jo. apa? Iya, kau over ulang pakai itu. Oke. Over ulang pakai kita DP host. Sudah. Masih banyak yang belum bergabung ya. Aduh, ini 40 menit kampen. Masih pakai ring. Guys, tapi suara jelas tuh, dapat dengar tuh di situ. Iya, kau, Po. Oke. Nanti kalau dia mati, Kak, ini nanti gabung ulang di Oke. tadi. Kan ini tak pengen mau tak apa kita tadi, nah. Oke, sepertinya jaringan internet saya juga tidak stabil ya. What happened ini? Oke, terus boleh mulai ini guys. Halo guys, halo. Boleh, Kak. Boleh, mulai Kak, ya. 40 orang ini. Oke, sip. Yang lain nanti menyesuaikan ya. Boleh, Ner. Oke, kita butuh satu orang untuk pimpin doa karena ini pertemuan perdana dengan kelas B. Tolong satu orang dari kelas B. Siapa yang kita mau dapat lihat lebih dulu, Je? Anggreni Wungo. Silakan pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita memulai MK kita di malam hari ini, mari kita satu dalam permintaan doa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur kepadamu oleh karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami, nyata sampai saat ini kami masih boleh rasakan. Dan Tuhan di saat ini akan memulaikan mata kuliah homiletika kami, berkatilah kami sembuhan, berkati Mnerianto Adilang yang akan membimbing kami, berikanlah kepada dia senantiasa kesehatan dan kekuatan, agar Mner dapat membimbing kami dengan segala baik. Untuk kami sebagai mahasiswa dan mahasiswi, berikanlah kami kekuatan selalu Tuhan, agar apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami dapat kami lakukan dengan segala baik. Dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Haleluya. Amin. Thank you, Anggreni Wungo. Oke, teman-teman, kita akan langsung memulai untuk pengantar mata kuliah kita di saat ini. Dan ini saya sudah hitung untuk pertemuan pertama. Sehingga daftar hadir boleh langsung dijalankan. Nah, untuk perkuliahan di pengantar ini, yang di bagian materi pertama ini, ada dua ya. Jadi ini sedang saya record, sedang saya rekam. Sehingga untuk teman-teman yang mungkin karena kendala jaringan, sehingga tidak bisa mengikuti perkuliahan saat ini, boleh nanti mengikuti perkuliahan via online, nanti nonton recordingnya begitu ya. Nah sekarang teman-teman, karena ini bersifat pengantar, sebentar malam, ini sudah malam ya, sebentar nanti agak larut saya akan mengupload. Yang lain tolong di mute dulu boleh? Halo, siapa ini yang ada teriakan? Lydia Tulong, boleh di mute dulu? Lydia Tulong, Cynthia, boleh tolong di mute? Oke.
Oke, yang lain masih tetap bisa dengar ya? Teman-teman bisa dengar? Bisa. Oke, sip. Bisa. Bisa, Kak. Sip. Oke, kalau begitu kita lanjutkan. Bisa. Oke, mantap. Oke, seperti ini teman-teman. Karena ini mata kuliahnya adalah homiletika, maka sebelum kita akan membahas tentang apa itu homiletika, mari kita bahas dulu seberapa penting mata kuliah ini sebenarnya dalam kurikulum teologi. Ya, kalau ini masuk dalam kurikulum teologi, berarti kita tahu semua bahwa MK ini pasti penting. Tapi mari kita kenali dulu dan saya mau minta pendapat dulu dari teman-teman semua. Kenapa mata kuliah ini penting? Yang saya lihat di layar yang akan saya langsung tanyakan ya. Detris, Aesong, kenapa mata kuliah ini penting? Halo Detris. Halo. Studi asrama jadi kan masih bisa ya itu. Detris bisa dengar suara saya? Maaf, Ner, jatah balik tapi HP, Ner. Oke, sip. Kenapa mata kuliah ini penting? Menurut saya sih pelajar sangat penting, tapi menurut saya harus belajar tentang materi ini. Oke, sip. Thank you, Detris. Kita lanjut ya. Rebecca Katulung. Rebecca Katulung, kenapa mata kuliah ini penting? Halo, Rebecca. Oke, Rebecca kita next dulu ya. Ya, ini banyak yang cuma foto-foto ini. Kang, siapa cuma foto ini? Oke, saya melihat ada Nona Mickey Mouse di sana. Sartika Lapapa, kenapa mata kuliah ini penting? Karena Kak di situ kan homiletika, ada kata etika. Etika itu kalau tidak salah termasuk aturan. Oke, sip. Terima kasih. Oh iya. Kalau masih mau lanjut silakan. Oke, sip. Lanjut ya. Grace Lucas, kenapa mata kuliah ini penting? Karena Kak, kalau saya, Kak bisa dengar? Lumayan storing. Saya karena dalam mata ini kita belajar bagaimana kita menyusun khotbah dan saya kita berkhotbah. Oke, terima kasih. Ya paham sih, Mar. Terima kasih. Nanti chat deh jawabannya. Oke, sip. Lanjut ya. Tesalonika Wawiling. Kenapa mata kuliah ini penting? Menurut saya mata kuliah ini penting karena sesuai dengan nama mata dapat membantu kita untuk bagaimana cara menguraikan khotbah dengan benar agar pokok yang ingin disampaikan dapat diterangkan dengan benar. Terima kasih. Oke, sip. Terima kasih untuk semua jawaban. Dan kita akan hampir sampai pada tujuan yang kita inginkan atau goal yang akan kita capai dalam mata kuliah ini. Tapi seperti ini teman-teman.
pernahkah Anda sejak duduk di bangku teologi masuk gereja dan kemudian justru merasa gelisah di gereja? Gelisahnya bukan karena panas gitu ya, bukan karena panas mendengar sabda, tapi Anda justru gelisah karena pendeta menyampaikan hal yang justru tidak sesuai dengan apa yang Anda pelajari. Pernah atau nyanda? Pernah. Banyak Oke. kali. Banyak kali. Sering kali. Oke ya, sering kali. Dan berarti semua mengalami hal yang sama ya. Berarti semua mengalami hal ini. Kita sejak duduk di bangku teologi, kita melihat atau kita meresahkan sesuatu ketika pendeta, gembala, kadim mengatakan sesuatu yang justru bertentangan dengan apa yang dibilang dalam Alkitab. Dengan prinsip penafsiran yang selama ini kita pelajari di kampus, dan bahkan ada hal-hal yang sudah kita baca di buku, teorinya sudah jelas dan merupakan sebuah fakta dalam kebenaran akademik, tapi kemudian itu justru disampaikan secara terbalik dari mimbar. Pertanyaannya, Anda percaya atau tidak? Enggak toh? Ngoni enggak percaya toh? Karena Ngoni tahu itu salah. Tapi pertanyaan saya, orang-orang lain percaya atau nyanda? Selain kalian yang tidak menerima pendidikan teologi di gereja, Ngoni pe mama, Ngoni pe papa, tetangga, adik, kakak, dan sebagainya. Percaya atau tidak mereka? Percaya sekali. Selama menyenangkan telinga, mengafinkan. Mereka sangat percaya. Itu poinnya ya. Mereka sangat percaya. Kenapa mereka sangat percaya? Karena ini disampaikan dari mimbar. Ini yang penting teman-teman. Segala sesuatu yang disampaikan dari mimbar itu punya wibawa yang super. Segala sesuatu yang disampaikan dalam bingkai khotbah itu selalu akan dipercayai oleh masyarakat atau jemaat dalam konteks gereja. Nah sekarang, kenapa mata kuliah ini penting? Karena ketika kalian akan naik ke mimbar suatu saat nanti, memberitakan firman Tuhan, menyampaikan khotbah, jemaat tidak mau tahu tentang benar atau tidaknya. Ketika kalian ada di atas mimbar, yang jemaat tahu itu adalah kebenaran. Apapun yang kalian sampaikan, itu adalah bagian dari kebenaran. Sehingga untuk membentuk wibawa di atas mimbar, untuk membentuk perkataan-perkataan yang akan kalian sampaikan melalui khotbah, ini adalah sesuatu yang sangat amat penting. Maka, untuk bisa melanjutkan studi dalam mata kuliah homiletika ini, saya punya syarat untuk teman-teman. Pertama, teman-teman harus lulus mata kuliah studi Perjanjian Lama, Taurat, dan Sejarah. Kemudian, teman-teman harus lulus mata kuliah studi Perjanjian Lama 2. Ya, tadi kan studi Perjanjian Lama 1, kemudian harus lulus juga studi Perjanjian Lama 2. Kalau 1 Taurat dan Sejarah, 2 apa sih? Saya lupa. Apa kok kalau studi Perjanjian Lama 2? DP itu. Kalau 1 Taurat dan Sejarah, 2 apa? Sastra dan Nubuat. Oke, Sastra dan Nubuat. Sastra dan Nubuat. Oke, sip. Kemudian teman-teman juga harus lulus mata kuliah studi Perjanjian Baru, Injil-Injil, dan Kisah Para Rasul. Teman-teman harus lulus mata kuliah studi Perjanjian Baru, Surat-Surat. Teman-teman harus lulus Bahasa Yunani Tata Bahasa Dasar. Harus lulus Bahasa Yunani Tata Bahasa Lanjutan. Harus lulus Bahasa Ibrani Tata Bahasa Dasar. Bahasa Ibrani Tata Bahasa Lanjutan. Pengantar hermeneutik. Hermeneutik Perjanjian Lama dan hermeneutik Perjanjian Baru. Kalau ada yang belum lulus di antara mata kuliah ini, maka saya minta maaf, kalian tidak berhak untuk melanjutkan mata kuliah homiletika. Alasannya adalah karena ini teramat penting. Kalian tidak mungkin memberitakan kebenaran firman Tuhan kalau kalian tidak tahu caranya menafsir firman Tuhan. Itu ya, ini harus ditegaskan. Karena nantinya pada akhirnya di semester 5 kalian berhasil tiba di mata kuliah homiletika ya, yang selama ini mungkin diimpi-impikan oleh seorang calon hamba Tuhan, calon pendeta atau orang masuk pendeta supaya cuma belajar mau bikin khotbah.
Tapi ternyata membuat khotbah tidak semudah yang dibayangkan. Panjang sekali DP alur. Dari semester 1 nanti belajar bikin khotbah di semester 5. Ya, dan syaratnya untuk bisa kontrak mata kuliah backing khotbah itu banyak sekali. Nah, ini akan jadi sangat penting dan jadi perhatian yang sangat besar untuk teman-teman. Mohon diperhatikan dengan seksama mengenai ini. Nah, kemudian teman-teman, mari kita memperhatikan banyak hal juga ya untuk mata kuliah homiletika. Teman-teman masih bisa simak suara saya ya? Masih bisa dengar ya sampai sini? Bisa, Kak. Bisa. Oke, sip. Nah, sekarang mari kita pelajari alur dari kurikulum teologi yang sudah dibentuk di Prodi Teologi Institut Agama Kristen Negeri Manado. Karena bagi saya menganalogikan atau saya mengumpamakan homiletika itu seperti Anda menggarnish makanan di dapur, ya. Pernah nonton MasterChef Indonesia semua? MasterChef Indonesia pernah nonton? Halo? Pernah. Oke, sip ya. Pernah. Di MasterChef Indonesia, alurnya adalah ketika mereka hendak memulai memasak, mereka akan langsung ke pantry, ya. Mereka akan pergi ke tempat mengambil bahan-bahan. Ya. Jadi di situ ada tersedia sayur, ikan, saus, kentang, buah-buahan dan sebagainya. Ya. Di pantry ini ketika para kontestan MasterChef Indonesia sedang berburu bahan makanan, saya mengumpamakan ini seperti Anda sedang belajar mata kuliah studi PB, studi PL, Yunani, dan Ibrani. Ini adalah bahan-bahan baku yang akan kalian pakai untuk memasak nantinya. Nah, sekarang ketika sudah selesai mengambil bahan di pantry, teman-teman akan kembali lagi ke dapur dan bersiap untuk memasak. Nah, masalahnya ketika hendak memasak, kalian harus tahu resep memasak. Kalian harus tahu cara memasaknya. Ya, nak mungkin daging sapi kok digoreng. Toh? Aneh kan itu? Ya, jadi bahan masak. Guys, tak keluar kita, Kang. Gokil sekali ini ya. Oke. Sip. Boleh tolong lanjutkan? Kita sampai mana tadi? Penjelasannya sudah sampai mana? Kalau kita tak keluar, kayak malu Dapur. Sampai sapi goreng. Tidak mungkin daging sapi. Oke, sip. Ya tidak mungkin orang dapat daging sapi segar, besar, kalau orang goreng manta-manta dalam ukuran yang besar itu di belanga. Rasa apa itu, Kang? Jadi tidak mungkin. Bahan masakan yang terbaik sekalipun harus diolah dengan teknik memasak tertentu supaya dia jadi makanan yang enak. Oleh sebab itu, para kontestan MasterChef biasanya akan membaca buku resep. Membaca buku resep ini, saya umpamakan kalian sedang belajar pengantar hermeneutik. Di pengantar hermeneutik, kalian akan menentukan metode mana yang cocok untuk menafsir bagian Alkitab ini. Pisau bedah yang mana yang akan kita pakai untuk potong-potong daging sapi tadi, gitu ya. Ya, mungkin DP daging sapi tabal begini, kontoran pakai pinset. Tong pakai silet, ya. Ya, tidak mungkin. Nah, berarti kita akan menentukan metode dan bahan yang cocok. Kita akan menentukan resep dan bahan makanan yang cocok untuk menghasilkan sebuah makanan yang enak, ya. Ini analogi ya, teman-teman. Nah, kemudian setelah kalian sudah tahu resep masakannya, ketika kalian sudah tahu cara memasaknya, maka silahkan praktikan memasak itu. Di mana kalian akan memasak, di mana kalian akan mengolah bahan-bahan mentah tadi menjadi makanan matang, disitulah proses hermeneutik berjalan. Ya. Ketika kalian menghermeneutik atau menafsir bagian-bagian Alkitab dengan metode-metode yang sudah kalian pelajari, maka saya analogikan ini seperti kalian sedang memasak. Ya. Jadi teks ini pakai pendekatan naratif. Berarti bahan makanan ini kalian buat dengan proses memasak ini. Oh, misalnya pena Mario Benyamin. Ada Mangael tadi pagi dapat ikan goropa. Dia memasak dengan resep kuah. Jadi, Kang. Otrini Naung. Ada piara
dogi di belakang rumah, Kong dia potong tuh dogi dan kemudian masak dengan resep RW. Jadi, ya, seperti itu. Nah, ini akan kalian lakukan di hermeneutik, baik hermeneutik Perjanjian Lama maupun hermeneutik Perjanjian Baru. Sekarang, masakannya sudah siap, masakannya sudah tersedia. Tapi ini perlu digarnish, ini perlu dipercantik. Supaya apa? Supaya menarik, supaya orang-orang suka mau makan. Sekarang, kalian sudah pernah latihan membuat hermeneutik, kalian sudah pernah latihan membuat tafsiran, tapi mungkin ada yang tebalnya segini, ada yang tebalnya segini, ada yang 25 halaman, ada yang 50 halaman, bahkan saya dengar-dengar ada yang mendekati 100 halaman. Nah, sekarang teman-teman, dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan jumlah tafsiran yang halamannya berjilid-jilid itu, tidak mungkin orang akan baca satu persatu di depan jemaat. Ya. Jenuh jemaat untuk mendengarnya. Sehingga kita perlu press semua bagian-bagian itu supaya dia terlihat menarik. Artinya ada bagian-bagian yang tidak perlu disampaikan kepada jemaat, tetapi ada bagian-bagian yang justru harus sangat ditekankan. Sehingga di level ini, kalian akan menggarnish hasil tafsiran kalian, memperindah hasil tafsiran kalian. Kalian akan menggarnish makanan tadi, akan menggarnish apa yang sudah kalian masak, sehingga dia terlihat indah, cantik, dan menarik, dan orang-orang suka memakan. Maka proses memasak ini selesai. Homiletika adalah goal dari rantai. Halo guys. Maaf ya, hari ini saya sering keluar masuk. Oke, dapat dengar tapi suara? Ada Kak, ada. Ada Oke. Kak. Ada apa, Kak? Oke, sampai di mana tadi? Sampai di garis. Oke, sip. Nah, makanan yang tadi sudah kalian masak akan kalian garnish. Nah, hermeneutik yang sudah kalian buat, tafsiran yang sudah kalian buat, akan kalian press, minimalisir, dan percantik supaya ini bisa disampaikan dengan efektif dan efisien kepada jemaat. Nah, sehingga teman-teman, homiletika adalah goal dari rantai biblika yang sudah kalian tempuh dari semester 1. Ya. Jadi mau PL, studi PB, Yunani, Ibrani, hermeneutik PL, hermeneutik BB, pengantar hermeneutik, goalnya ada di homiletika ketika ini akan disampaikan dari posisi yang berwibawa, yaitu di atas mimbar. Sehingga teman-teman, kalian tidak akan menyampaikan sesuatu yang diulang-ulang, kalian tidak akan menyampaikan kabar palsu, kalian tidak akan menyampaikan sesuatu yang membuat jemaat jenuh. Contoh misalnya, ketika kita bicara tentang Yesus Kristus yang sudah menebus dosa manusia, maka teman-teman tidak bisa lagi menekankan ini di jemaat. Kita harus bertobat sebab Yesus Kristus sudah menebus dosa dan kesalahan kita. Siapa yang ingin tahu? Anak sekolah minggu juga tahu, ngapain ini diulang-ulang dalam penyampaian ibadah jemaat. Sehingga untuk efektifnya, untuk efisiennya, maka hal-hal seperti ini tidak perlu diulang-ulang. Hal-hal seperti ini tidak perlu diulang-ulang beberapa kali sampai membuat jemaat jenuh. Maka dia harus benar-benar berdaya guna dan efektif. Saya pikir mungkin cukup sampai sini penjelasan saya malam hari ini. Ada pertanyaan teman-teman? Halo? Halo, halo. Yuhu. Halo, Kak. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Kak. Oke. Apakah orang Kak dalam metode pembelajaran ini ada contohnya misalnya tugas-tugas mandiri? Jadi kalau misalnya ada tugas-tugas mandiri begitu, berupa bagaimana dong Kak tugas-tugas mandiri? Oke, sip. Untuk mata kuliah ini saya akan mencoba meminimalisir sebanyak mungkin untuk tugas. Dan untuk tugas saya tidak akan memberikan tugas kelompok.
hanya akan ada tugas mandiri, tapi itu di akhir semester, di akhir mata kuliah ini, yaitu praktik berkhotbah masing-masing. Maka silakan persiapkan diri saja untuk tugas itu. Selain itu, tidak akan ada tugas berarti. Mungkin yang akan ada hanya tugas-tugas pengamatan, gitu ya. Sip. Boleh, Aldo? Boleh, Kak. Boleh, Kak. Oke, sip. Yang lain, teman-teman? Boleh, Ner. Oke, Pas, silakan, Kak, Detris. pas. Boleh, Detris ada Kak. setuju? Boleh, Ner. Oh, sudah. Boleh semua. Oke, sip. Ner. Kalau begitu, Kak, ya, silakan. Siapa ini? Kak, Amelia Manangge enggak dapat gabung, Kak. Oh, nanti mau Karena di dikirim, HP nanti mau kirim rekaman ini, ya? Oh, iya, Kak. Oke, sip. Kasih. Oke, setelah ini saya akan mengirimkan video untuk mata... Boleh apa ini? Oke, setelah ini saya akan mengirimkan video. Nanti mungkin kebanyakan materi teman-teman bisa nonton di channel YouTube saya ya. Tapi untuk diskusinya kita akan lanjutkan di WA. Karena memang ini sangat tidak efektif kalau orang harus Zoom setiap hari, apalagi dalam keadaan yang seperti ini. Jadi nanti ada banyak materi yang teman-teman bisa tonton di channel YouTube saya. Dan kemudian diskusinya akan kita lanjutkan di WA. Sehingga untuk pertemuan hari ini akan kita hitung 2 pertemuan ya untuk pengenalan mata kuliah dan juga tentang apa itu homiletika. Apa itu homiletika? Nanti akan kita bahas di WA group nanti dan juga di channel YouTube saya dalam bentuk video. Oke, saya pikir cukup sekian untuk malam ini. Terima kasih semua teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan silakan live. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih, Kak. Jangan kasih, Kak. Oh ya, tunggu sebentar teman-teman. Teman-teman tunggu sebentar. Ada yang kelupaan? Halo? Teman-teman? Ya, Kak. Oke, ada tugas pengamatan untuk minggu depan ya. Ada tugas pengamatan untuk minggu depan. Teman-teman silakan mengamati di gereja masing-masing dan kalian silakan menentukan satu kelebihan dari khotbah yang disampaikan pendeta dan satu kekurangan dari khotbah yang disampaikan oleh pendeta. Ya bisa dari semua lini. Terlalu lama, terlalu lembek, terlalu palang DP suara, terlalu kuat DP suara, terlalu bikin sakit telinga, bikin manganto, bahan kajiannya rendah, ini apa segala macam. Bisa dari semua lini ya. Jadi ingat, satu kelebihan dan satu kekurangan. Ini akan kita bahas untuk pertemuan minggu depan. Bisa ya teman-teman? Bisa, Kak. Oke, sip. Bisa, Kak. Bisa. Ya, silakan. Ya. Kan kalau di KGPM kan itu kan sudah terjadwal tuh, Kak. Misalnya hari Minggu ini yang pimpin tiga kali ibadah itu yang pimpin penatua itu bisa pakai itu atau harus standar pendeta? Bisa. Enggak. Yang Bisa pakai penatua. maksudnya. Bisa penatua, enggak masalah. Oke, siap. Oke, sip. Yang lain ada yang Mau bertanya, yang tuh hasil Oke. pengamatan itu mau sajikan lewat apa? Atau cuma mau Nggak usah. diskusikan? Cuma mau diskusi. Cuma yang sampaikan saja di pertemuan nanti. Nih? Oke. Yang lain aman? Oke, Kak. Minggu Aman, depan Kak. jam berapa? Minggu depan di jam biasa. Aduh, pertanyaan ini menyakiti hati saya. Maaf ya, saya agak kemalaman pulang dari Bitung. Ya. Oke, sip. Oh iya, tunggu. 2 kelas ini orang nggak bisa cari jam pagi, nah? Pagi hari apa nih yang free? Alah, tapi jadwalnya kok belum termuncul semua ya. Nanti orang percakapkan minggu depan. Untuk sementara minggu depan masih di jam yang sama ya, Jumat jam 5 sore ya. Jam 3 sore, Kang. Oke, sip. Kalau begitu sampai di sini dulu pertemuan kita, teman-teman. Sampai jumpa lain waktu. Host, silakan di end meetingnya. Siap. Oke, shalom semua. Dadah.